Kalau sapinya di sana itu tidak tertua. Kalau bukan sapi Madura seperti yang ada di Madura yang warnanya merah yang bagus yang bersih, bukan. Kalau di sana itu sapinya bermacam-macam. Ada yang hitam, cerah, yang ini namanya gerakan sapi di sana. Kalau di Madura kan sapinya rata-rata semuanya warnanya merah. Iya. Ini Gendeng bumi. Yang kotor yang sumber pernah gendeng kene. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bersua kembali dengan channel Pendopo Madura. Saat ini saya lagi bersama dengan salah seorang tenaga pendidik yang berasal dari Pulau Kangean. Namanya Bapak Arif. Untuk lebih jelasnya bisa diterangkan perkenalan kita. Namanya Pak siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arif Mahmudi. Beliau bertugas jadi guru di sekolah mana? Sekolah SDN di Kadang-Kadang 2, Kecamatan Pasongsongan, Kabupaten Sumatera Utara. Beliau adalah warga Pulau Kangean. Boleh diceritakan alamatnya di Pulau Kangean? Alamat pastinya, alamat lengkapnya saya di Desa Alun-Alun, Dusun Jangkreng. Insyaallah dekat sama Jasa, kalau tahu Jasa ya dekat tahu Alun-Alun. Berapa kilo dari kota Arjas, apa kotanya ya, kecamatannya? Kira-kira tidak terlalu jauh lah. Tidak terlalu jauh ya. Jadi Bapak Arif ini adalah memang asli Pulau Kangean, tapi kebetulan beliau ditugaskan di daratan jadi guru. Tahun berapa kalau boleh tahu dia masuk ke diangkat dari P3K ya? Alhamdulillah untuk pengangkatan P3K 2023 ya. Jadi baru 1 tahun. Baru 1 tahun. Jadi warga Pulau Kangean yang kebetulan melihat video ini nantinya bisa dikomen-komen juga Pak ya di channel Pendopo Madura. Karena apapun memang channel Pendopo Madura berusaha untuk mengangkat budaya-budaya atau tradisi atau kesenian yang ada di Pulau Madura, spesifik begitu. Kebetulan memang saya berterima kasih dan merasa bangga bisa melakukan podcast dengan warga Kangean. Kadang-kadang walaupun banyak orang-orang Kangean yang ada di sini, kayaknya dia merasa kurang enak gitu, kurang ngeh. Padahal tujuan kita podcast ini untuk kita warga masyarakat juga sendiri agar tidak melulu saja kita menyimak budaya-budaya dari luar, sementara budaya sendiri kita tidak pernah menggali, rasanya tidak bijak. Berbicara tentang kesenian yang ada di Pulau Kangean, kira-kira kesenian apa saja yang Bapak Arif ketahui di Pulau Kangean? Begini Pak, sebenarnya ya untuk masalah kesenian ini yang saya tahu ya bukan pakar maksudnya, tapi paling tidak sepengetahuan sampean. Betul ya. Karena saya juga belum seperti yang sampean sampaikan tadi, saya bukan seorang pakar. Jadi semampunya saya dan saya sampaikan, saya perkenalkan. Perkenalkan budaya Kangean yang ada di Pulau Kangean. Pulau Kangean dari budaya itu seperti di Madura ya Pak. Di Madura itu kan ada kerapan sapi. Di sana juga ada. Insyaallah di sana juga ada. Tapi bukan sapi katanya di situ. Di sana sapi itu juga ada Pak. Ada. Sapi Madura ya. Kerapan sapi itu juga ada. Kerapan sapi juga ada. Di sana itu ada juga kalau kata
itu juga dikatakan kerapan kerbau. Tapi kalau orang sana itu kalau nggak keliru pamaciran namanya. Pamaciran. Katanya orang di sana. Tapi banyak versi Pak. Ada yang bilang pamaciran, ada yang bilang banyak Pak, banyak. Tergantung daerah itu menyebutnya beda-beda. Beda-beda ya. Nah, tapi kalau kita lihat pada umumnya ya orang menyebut paciran. Iya, pada umumnya pamaciran. Tapi kalau orang Madura pasti menyebutnya kerapan kerbau. Kerbau. Tapi bedanya sama kerapan sapi, kalau kerapan sapi kan itu ditunggangi Pak. Ditunggangi di sapi yang Madura itu tunggangi. Tapi kalau kerapan kerbau ini dikejar pakai kuda. Oh. Jadi biarkan tapi satu pasang juga. Satu pasang. Berarti 2 ekor. 2 ekor. Dikasih keleles atau sama. Dikasih pernikahan. Terus dikejar pakai kuda. Sama juga tapi dikejar pakai kuda. Itu bedanya sama kerapan sapi. Kerapan sapi yang ada di Pulau Madura, daratannya. Tapi kalau kerapan sapi yang ada di Pulau Kangean sama yang ada di Madura. Yang sapi yang merah itu yang kalau sapinya di sana itu tidak tertua. Kalau bukan sapi Madura seperti yang ada di Madura yang warnanya merah yang bagus yang bersih bukan. Kalau di sana itu sapinya bermacam-macam. Ada yang hitam, cerah, yang penting namanya kerapan sapi kalau di sana. Kalau di Madura kan sapinya rata-rata semuanya warnanya merah. Iya. Merah kecoklatan gitu ya. Iya. Terus tidak ditunggangi itu kalau karapan kerbau? Tidak ditunggangi. Tapi finishnya kira-kira berapa meter? Pak, sama ya dengan karapan biasa ya? Ya hampir sama, sekitar 100 meteran. 100 meteran ya. Terus biasanya diselenggarakan tiap tahun sekali atau 2 tahun sekali atau gimana? Itu sebenarnya tergantung Pak. Tergantung yang mengadakan event. Tapi kalau Agustusan biasanya itu pasti ya. Pasti. Jadi ada program tahunan sekitar Agustusan gitu kan. Tapi kadang juga emang ada yang mengadakan event seperti ada yang spesial mengadakan lomba gitu kan. Meninggalkan yang ada pemberitahuan pamflet gitu ya. Akan diadakan hadiah ini. Hadiahnya ini biasanya yang sepeda motor kalau sudah eventnya tingkat 10 Kangean ya. Sepeda motor kan. Biasanya ramai juga di situ ya. Ramai. Itu ramai karena banyak penggemarnya Pak. Kerapan kerbau itu banyak penggemarnya juga ya. Itu rata-rata di Kangean itu Kangean bagian barat. Itu bagian barat itu tempat lombanya di sana. Tapi kalau kerapan sapi itu agak ke timur. Ada jago timur. Jadi kami bagian barat itu kerapan kerbau biasanya. Jadi aku lebih memprioritaskan kerapan kerbau daripada kerapan sapi biasa seperti di daratan Pulau Madura gitu ya. Terus yang saya tanyakan juga masyarakat di situ ada berapa di Pulau Kangean ini kan sudah merupakan kecamatan ya, pulau kecamatan gitu ya. Ya, kecamatan tersendiri juga. Apa 2 kecamatan di Pulau Kangean itu? Pulau Kangean itu ada 2 kecamatan. 2 kecamatan. Kecamatan apa saja itu? Kecamatan Arjasa, Kecamatan Kangayan. Kalau di pulaunya lagi itu dibedakan lagi. Kalau yang bagian pulau itu masuk ke kecamatan Sapekan ya. Iya. Jadi pemirsa channel Pendopo Madura, barangkali pemirsa tidak banyak tahu tentang daya tarik atau pesona dari budaya di Pulau Kangean ini. Bisa para pemirsa itu browsing juga ya. Sekarang banyak. Tapi yang kadang-kadang memang kita kadang-kadang channel-channel dari Pulau Kangean juga banyak sekarang. Terus selain karapan atau pamaciran itu, apa budaya yang sering sampean ketahui di sana? Budaya juga ada budaya itu namanya itu Gendeng Bumi.
orang Sumenep bilang gendeng kene. Gendeng ini dan orang yang sebenarnya bahasa Madura namanya gendeng kene, tapi bahasa Kangen gendeng bumi berarti kene ya. Berarti kecil. Gendang yang kecil. Biasanya itu personilnya berapa orang? Personilnya itu sekitar. Kalau mengadakan pagelaran gitu. Kalau pagelaran itu biasanya yang gendang itu ada yang dua orang, yang gendang itu 2 orang, terus satunya gong, ya. Dan yang satunya lagi saroni. Saroni berarti alat pengiring dari ketika karapan sapi. Alat tiup kan, alat tiup. Ya. Itu biasanya dilaksanakan kapan Pak? Pagelaran itu. Pagelarannya biasanya nih yang tadi seperti contohnya misalkan tadi ada lomba karapan kerbau. Biasanya yang menang gitu katanya orang sana itu nanggep gendeng bumi. Iya, nanggap. Katanya nanggap bahasa Indonesia itu nanggap. Maksudnya mas joget Pak. Yang nabung joget apa ada personil lain yang joget? Ada orang lain yang biasa ya sama-sama orang lain pendukungnya kan rata-rata seperti saya mendukung ini yang penonton itu Pak dari samping dunianya saya mendukung ini jadi para pendukungnya itu kayak gitu. Itu berarti kalau sudah menang lomba ya masih di lapangan masih di lapangan dan biasanya diarak ke arah sana Pak di jalan diarak sampai sampai sambil melakukan sambil menabur itu ya taburnya gitu ya sampai ke rumahnya itu kata orang itu jarak ya. Dari saking gembiranya dan gendeng bumi ini juga selain ditampilkan di karapan sapi kan di karapan kerbau tadi dan karapan sapi juga pakai bukan saronin yang seperti di Pulau Daratan ya bukan cuma saroninnya Pak sama gendangnya ya sama gendangnya kan. Jadi selain digunakan untuk ini dua kerapan sapi sama kerapan kerbau biasanya juga dibuat hajatan. Ditanggap juga ya. Kadang orang yang selamatan rumah, kadang juga nanggap itu bumi. Ada juga hajatan pernikahan. Pernikahan gitu. Karena personilnya tidak terlalu banyak banyak. Tapi apa ya suasana bumi ini meriah bunyinya ya karena sedang ya meriah karena itu biasanya Pak kalau misalkan seperti hajatan gitu biasanya emang diadakan tempat itu di rumah yang mengadakan hajatan tempat di situ orang emang dianjurkan untuk cak orang bisa negeri tante itu Pak sebenarnya sebenarnya tarian dan suara sarone dan gendangnya itu ada khas-khasnya tertentu Pak. Ini ada tarian apa itu ada. Iya biasanya yang bakar yang bakar ini yang lebih tahu Pak. Gitu. Jadi ada lagunya ya. Ada lagunya. Ini lagunya apa? Jadi tariannya seperti ini. Tariannya seperti ini. Itu bagi orang yang biasa. Tapi kadang orang juga nggak mengerti itu ikut menari. Ikut jogetan diperbolehkan, nggak apa-apa Pak. Tapi kalau misalkan orang itu juga sudah tahu ilmunya, jadi kan suaranya nadanya gini, jogetnya tadinya seperti ini. Sepengetahuan sampean itu ada berapa tembang atau tarian di situ? Nah itu Pak, kurang begitu banyak tahu dan takut menjadi simpang siur nanti ya. Jadi kalau pakar mungkin nanti bisa lebih spesifik yang untuk menjelaskan itu ya. Berarti gendeng kesenian gendeng bumi ini memang sudah sangat populer di Pulau Kangen ya. Bahkan orang-orang walaupun mungkin yang bagi yang nggak punya ya ketimbang nanggap grup atau yang terlalu mahal, mungkin gendeng bumi merupakan salah satu alternatif yang sangat enak itu untuk ditanggap itu ya. Selain gendeng bumi, di gendeng bumi itu juga ada Pak salah satu
sampai kan tadi nanya apa salah satu nada atau yang saya tahu ya. Yang saya tahu itu juga ada, itu biasanya penampilan pencak silat. Oh, ada. Di balik pencak silat juga. Di acara itu nanti ada selah-selahnya itu rata-rata kan orang. Terus ini. Ya, ini ada nadanya Pak. Kalau sudah nada itu berarti ini sudah waktunya pencak silat yang turun, bukan yang tadi joget lagi. Bukan yang tadi joget lagi. Berarti ada Pancasila, ada gendangnya khusus. Gendang Bumi ini merupakan sebuah alat musik ya, sebuah grup musik yang fleksibel, bisa untuk mengiringi tarian, bisa untuk mengiringi karapan sapi yang menang, ya kan, karapan. Terus bisa juga untuk pencaksilat. Berarti fleksibel ini bisa dikatakan fleksibel Pak. Jadi karena juga di situ kandungannya memperkenalkan budaya Kangian. Berarti ada lagunya Pak ya? Ada lagu-lagu atau tembang-tembang yang disuarakan gitu, vokalisnya ada ya? Itu biasanya itu bersumber dari yang suara pertama yang keluar itu biasanya Saruni yang mengendalikan. Kalau sudah Saruni yang dominan ya? Kalau sudah Saruninya seperti ini, bentar lagi gendangnya itu mengikuti, itu berarti Pancasila sudah maksudnya. Jadi para pendekar Pancasila itu sudah siap biasanya. Jadi ada yang dari golongan sini, ada yang dari bagian timur, ada yang bagian barat, yang itu biasanya mengadu Pancasila. Bertarung ya. Tapi bertarungnya itu bukan untuk menjatuhkan Pak. Bertarungnya itu semacam apa ya? Semacam hiburan gitu ya. Gerakan-gerakannya semacam hiburan entertainer ya gitu ya. Jadi memperkenalkan ini loh Pancasila dari timur, ini Pancasila dari siapa kan? Jadi mereka bermain. Katanya orang sini kegembangan ya. Jadi kegembangannya itu kan di awal misalnya Pak. Ada lain. Emang sebelum mereka bertarung satu persatu menunjukkan kegembangannya Pak. Menunjukkan, setelah itu duduk gantian berdiri, habis itu mereka mengadu tarung. Mengadu tarung, tapi tidak dengan keras Pak, karena ini hanya menunjukkan untuk perlombaan, bukan merupakan kompetisi gitu ya. Sehingga ketika orang menonton itu tidak terlalu tidak terlalu tegang, karena semacam hiburan. Tapi kalau orang mengerti Pancasila, ternyata Pancasila kayak gini, seperti ini kan, itu nggak seperti memperkenalkan Pak. Tapi sebenarnya bagus ini Pak, karena apapun ciri khas dari musik itu, Gendang Bumi itu sangat fleksibel sekali. Selain barusan sudah kita bahas tentang karapan kerbau atau pamajiran, terus yang kedua adalah Gendang Bumi. Barangkali masih ada lagi kesenian di sana. Kesenian di sana yang asli maksudnya. Yang asli yang asli biasanya kalau musim tani atau musim panen. Atau panen biasanya panen padi ya. Biasanya satu padi. Kalau tanamannya itu sudah bilang bagus, meras, itu biasanya diadakan yang namanya selamatan itu pangkat. Selamatan pangkat. Namanya pangkat. Tanggapan seperti Gendang Bumi yang tadi Pak, itu juga ada tanggapannya. Pangkat khusus ini untuk panen. Iya. Itu sebelum dipanen Pak ya? Pangkat itu ya? Bisa sebelum dipanen, atau bisa sudah dipanen dan hasilnya bagus gitu Pak. Jadi di situ ada alat dapurnya ya? Seperti syukuran gitu. Seperti bersyukurnya karena panenannya bagus. Kita mengadakan seperti ini kesenian pangkat. Ya paling tidak kan masing-masing daerah Pak Arif ya. Jadi ada kesenian tradisi yang mengajarkan kita untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Intinya kan begitu Pak. Seperti pangkat ini walaupun saya baru dengar sekarang, paling tidak dengan keberhasilan atau panen yang bagus, hanya nanggap pangkat. Biasanya berapa orang itu kalau
banyak kalau bangka itu. Banyak. Tapi tidak alat musiknya tidak melibatkan alat musik sama sekali. Alat musiknya itu dari suara. Oh, berarti musik akapela ya? Betul. Mulut ya. Mulut. Musiknya itu dari suara. Jadi ada yang seperti ya misalkan lah, karena saya mungkin kurang menurut pemahaman saya, ada yang kayak seperti ngegongeng gitu Pak, ada yang seperti ngegongeng, ada yang seperti gendangi, ada yang seperti ya ininya campuran alat musiknya itu dari suaranya Pak. Mulut ya. Dari mulutnya. Jadi kelihatannya seperti ada memang seperti ada gendangnya, tapi itu menggunakan mulut. Terus ada vokalisnya mungkin, penyanyinya. Ya, ada penyanyinya. Ya semuanya seperti rata-rata semuanya itu bareng-bareng gitu Pak nyanyi, tapi ada yang mungkin suaranya, ada yang bagian besar, ada yang bagian kecil suaranya. Jadi persatuan antara suara itu perpaduan harmonisasi dari suara itu menghasilkan sebuah kesenian yang tersendiri dari namanya Pak. Dari bangka itu Pak namanya. Tapi biasanya itu tidak dipakai untuk yang lain ya, itu bangka itu betul untuk pertanyaan saja. Pertanyaan saja kecuali mungkin ada event-event ya, ini karnaval desa Menangun misalkan, di situ desa Menangun menampilkan bangka, ya. Gitu. Tapi kalau dikhususkan biasanya khusus pertanian kalau masyarakat itu ya. Jadi pemirsa paling tidak sudah punya gambaran. Jadi kalau merasa penasaran silakan langsung datang ke Pulau Kangian. Karena dari Pelabuhan Kaliangat berapa jam kalau naik kapal itu Pak? Kalau yang cepat, itu kalau yang mengambil yang paling cepat itu paling 3,5 jam ke 4 jam. 3,5 sampai 4 jam. Itu yang paling cepat. Ke arah dari pulau dari Kaliangat ke arah mana itu? Ke arah timur. Ke arah timur lurus ya? Lurus ya? Jadi perjalanannya pemirsa dari Pulau Madura daratan ini ke Pulau Kangian ini, Pulau Kangian ini masuk wilayah Kabupaten Sumeneb. Insya Allah Provinsi Jawa Timur yang paling timur. Provinsi Jawa Timur. Pulau yang paling timur. Yang paling timur dari pulau kecil Pak ya? Ya, pulau kecil. Dan di situ juga Pulau Kangian itu sebenarnya yang dinamakan Pulau Kangian itu pulaunya agak besar Pak. Agak besar ya. Tapi karena juga punya pulau-pulau kecilnya, itu juga termasuk semuanya dari semuanya pulau ini juga dinamakan Pulau Kangian. Pulau Kangian, walaupun ada pulau-pulau kecil ya. Juga ada nama-nama tersendiri tapi ini dikategorikan semuanya Pulau Kangian. Terus selain barusan Bangka ada lagi mungkin di sini. Asli ya dari sini. Kalau Ludruk itu kan dari kan budaya Sumeneb daratan yang memang di situ mungkin ada juga perkumpulan Ludruknya atau organisasi Ludruknya di situ. Banyak di sana ya. Kalau dikatakan banyak itu berarti lebih dari 3 kan? Di sana lebih dari 3 Pak. 2 aja sudah banyak. Berarti banyak ya. Itu soalnya itu biasanya satu paket. Satu paket kalau misalkan ada hajatan pernikahan misalnya kalau orang yang benar-benar budaya, kalau orang yang suka budaya Pak, itu biasanya yang pertama itu dari tanggapan yang pertama itu biasanya itu nanggap Dendeme pertama. Berarti sebelum hari berapa itu? Minggu itu biasanya tidak Pak, tidak terlalu lama, itu sekitar 4 hari 3 hari sebelum acara ya, di samping orang-orang ini repot katanya. Itu repot itu maksudnya ada yang masak nasi, ada yang beli sapi. Nah, ini untuk suatu hajatan lagi Pak, untuk pernikahan ini, untuk resepsi. Itu biasanya sambil nanggap Dendeme di bulan. Jadi yang perempuannya ada yang bikin bumbu, ada bikin kue, sambil nonton diiringi Dendeme. Ada yang nanti ada yang tampil, ada yang joget. Nanti kan mungkin di sela-sela mereka kecapean masak
masak nasi, mungkin nanti menghilangkan penat, joget dulu Pak, tapi menari dulu gitu, itu ada misalnya. Setelah itu biasanya 2 hari atau 3 harinya itu acara resepsi. Setelah acara resepsi itu sorenya itu di sana ada pekocoran namanya Pak. Pekocoran. Setiap acara pernikahan atau resepsi pernikahan biasanya ditutup dengan acara pekocoran. Pekocoran malamnya itu biasanya. Malam ya? Malam ini resepsinya Pak. Malamnya ini resepsinya biasanya. Besok sorenya didandan lagi itu pekocoran. Pekocoran ya. Pekocoran itu biasanya suara nadanya itu menggunakan ludruk. Gending ya. Ludruk, biasa ludruk. Tapi Pak, orang-orang tayu. Berarti tayu ya. Nyawer ke pengantin. Nyawer pengantin. Berarti pas nyampe ke depan. Berarti ada tandanya juga ya? Ada. Enggak pakai tanda Pak. Itu orang-orang yang datang mau menyawer. Jadi sistemnya di sana itu Pak, seperti siapa yang datang menyawer ke pengantin itu nanti modelnya itu dicatat Pak. Nanti mungkin anaknya ini juga nanti melakukan tanggapan seperti ini orang ini wajib untuk menyawer juga. Berarti besaran duitnya itu dicatat juga? Iya. Bisa dicatat juga Pak. Kadang kan dibuat seperti dikalungkan. Setelah dikalungkan biasanya ambil daun apa gitu dikalungkan air gitu Pak. Eketes ya. Setelah yang keluar dikasih eketes ya. Itu acara pekocoran biasanya akhir dari acara sebuah pernikahan. Pernikahan itu malamnya itu resepsi pernikahan. Sorenya itu besoknya sorenya itu diadakan itu acara pekocoran. Setelah itu malamnya biasanya ludruk Pak. Ludruk kalau yang mampu mungkin tanggap yang di Sumeneb ya daratannya. Rata-rata tidak. Di sana ada juga Pak ya. Ludruk di sana semua. Rata-rata ludruk di sana. Kalau kan dari sini mahal Pak. Berapa biayanya Pak? Kalau di sana sudah ada. Berarti ini acara pekocoran ini yang menjadi ciri khas tersendiri di Pulau Kangian ya. Karena mungkin kalau di daratan nggak ada. Betul. Di seluruh daratan yang tidak ada acara pekocoran. Paling tidak di sana juga mungkin ada kesenian lain Pak, yang mungkin bukan kesenian asli sana, tapi orang di sana berkesenian itu juga. Misalnya macopat, kata orang sana mungkin mamacan. Dan itu budaya Sumeneb aslinya budaya Sumeneb, ya kan? Cuma karena di sana juga banyak yang senang, akhirnya orang sana belajar. Kita begitu. Bagaimana ceritanya kalau macopat? Kalau macopat, memaca di sana itu juga sepertinya memang sudah ada dari dulu yang sama. Dari dulu ya. Itu bahasanya bahasa Jawa. Iya bahasa Jawa. Kita kese ya. Diartikan. Dan menurut saya dari hasil saya menonton kan, mengamati video macopat memaca ini Pak, dari Kangian sama Sumeneb itu beda Pak. Bedanya itu gimana? Bedanya itu cara melakukannya Pak. Cara melakukannya. Tembangnya ya. Mungkin tembangnya sama, mungkin bentuknya beda. Kalau masalah itu kurang Pak. Tapi kalau sekilas kita membandingkan dari 2 video misalkan dari daratan yang ini blokannya misalkan, kalau kita lihat dari ada nada-nada yang beda. Terus kalau penekis yang mengartikan itu pakai bahasa Kangian atau pakai bahasa Madura? Bahasa apa ya? Penekisnya. Bahasanya bahasa Madura sih, tapi menurut saya Pak bahasa
ada juga perbedaannya Pak. Perbedaannya. Nah, betul, ada juga perbedaan. Jadi bisa dikatakan bahasa Maduranya kangen. Iya. Karena belum tentu kadang ngomong bahasa halusnya kangen, orang Sunda itu juga belum tentu begitu paham Pak. Iya, betul. Ada kata-kata yang tidak dipahami. Jadi emang benar-benar pakai menggunakan bahasa Maduranya kangen. Iya. Bahasa Madura bahasa. Tapi kalau orang memang benar-benar bagus dalam bahasa, gitu. bahasa atau mengerti. Seperti beliau Pak Safulan itu kan, beliau kan benar-benar mendalami bahasa Madura. Ini loh bahasa Maduranya Kangian, ini bahasa Maduranya Sunda. Jadi seperti ini bahasa halusnya itu juga berbeda kan. Cuma disampaikan kepada saja. Betul. Jadi Pak ini seperti ini. Jadi punya ciri khas sendiri. Jadi Mojopat di sana pemirsa di Pulau Kangian ini Mojopat Madura di sana juga ada. Cuma ada sedikit perbedaan ya antara yang daratan dengan kepulauan gitu ya. Tapi itu pun tidak mengurangi semacam pakem dari kesenian Mojopat itu sendiri. Karena memang kesenian Mojopat ini berasal dari Jawa juga. Nah, cuma kalau di Madura ini bedanya ada pelekis. Jadi orang sebagian besar Mojopat kalau di Madura itu orang bilang mamaca. Mungkin di Kangian sama juga. Demikian, barangkali ada juga kesenian lagi di sini. Insya Allah kalau ada informasi lebih lanjut, saya kita lanjutkan lagi ya. Lanjutkan. Demikian pemirsa channel Pendopo Madura, saya merasa bangga sekali ada teman guru dari Pulau Kangian, Bapak Arif ini yang mau berbagi dengan kita. Anda bertiga mungkin sesuai ke pengetahuannya. Pak Arif sudah mengakui bukan pakar, bukan budayawan. Di paling tidak menurut pengamatan memperkenalkan seperti ini budaya Kangian yang ada di Pulau Kangian. Baiklah, barangkali ada. Saya minta tolong kepada Bapak Arif nanti bilang kepada pemirsa channel Pendopo untuk memberikan subscribe, dengan memberikan subscribe atau komentar atau like dengan memakai bahasa Kangian. Jadi biar percaya pemirsa channel Pendopo Madura. Dan dipersilakan. Oke. Dari para nonton channelnya Pendopo Kangian, Pendopo Madura, Pendopo Madura, penonton channelnya Pendopo Madura, saya senang ke video di subscribe atau pola tanggapan dari video, silahkan di komen untuk memajukan channel ini lebih baik. Terima kasih. Kalau menyapa teman-teman kita di Pulau Kangian kan banyak juga, ada orang-orang daratan yang ngajar di Pulau Kangian kan banyak juga ya. Bagaimana kalau pakai bahasa Kangian? Belum kabar kan kalau bahasa Madura, kalau pakai Kangian gimana? Mama kabarna. Ini betul berarti memang asli darah Pulau Kangian. Asli. Tidak ada campurannya. Insya Allah tidak ada. Demikian pemirsa channel Pendopo Madura. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Memang kita ini selalu studionya ini pindah-pindah channel Pendopo ini, Pak. Jadi kemana-mana bawa tripod ini. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.